dia tuh ada di tengah-tengah, terus di bawahnya tuh juga ada anaknya juga yang harus dia biayai gitu, tanggung juga gitu. Jadi kayak dia tuh terhimpit, pas bingung, stres juga nanti di sana, kayak terhimpit atas orang tua, anaknya gitu. Ini generasi Z, Gen Z juga maksudnya. Setahu aku sih ya, si orang-orang dari Gen Z ini yang masuk ke sandwich gitu kan, dia tuh banyak curhatnya di FB. Dia tuh curhatnya di FB. FB itu kan bukannya kemarin baru bahas tuh sama Apa? Gen Z yang sana tuh, bahwa FB itu punya orang tua tua itu kayak apa FB gitu. Selain manja, dia anak-anak itu FOMO juga. FOMO. Iya. Jadi kayak ada tren baru apa gitu, kayak dia tuh langsung ikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Rumpi Asik. Bersama saya Sari Winarno dan Gen Z kita. Siapa namamu pendek banget soalnya. Saking pendeknya sampai lupa saya. Ya, oke, perkenalkan diri. Oke, nama aku Roy. Di Roy sini aja. ya Roy aja dong. ROY. Ya, aku ditemenin sama Mbak Sari juga buat hari ini ya. Oke. Kita mau bahas apa, Roy? Di sini kita mau bahas tentang generasi sandwich gitu. Ada apa sambungannya nggak sih sama anak Gen Z gitu? Oh gitu. Generasi sandwich. Kayaknya sekarang banyak banget ya guys ya ngebahas masalah generasi-generasi. Kemarin tuh sempet ya spill sih, belum mendalam banget ya. Kita ngebahas tentang generasi ini, apa strawberry. Oh iya, strawberry yang itu. Itu berkaitan semua tuh kayaknya ya. Iya, sekarang sandwich. Sandwich aja lah. Nggak ada melon apa semangka Nggak gitu. Oke, bisa dijelasin nggak nih generasi sandwich ini kayak apa sih, Roy? Generasi sandwich itu ya ibarat tuh kayak Mbak juga tahu kan sandwich itu ya roti yang ada 3 lapis itu, yang kayak nanti tuh si kayak orangnya tuh terhimpit, jadi dia tuh harus kayak menanggung orang tuanya generasi sebelumnya Di terus, atasnya. di atasnya terus Si dia tuh ada di tengah-tengah, terus di bawahnya tuh juga ada anaknya juga yang harus dia biayai gitu, tanggung juga gitu. Jadi kayak dia tuh terhimpit, pas bingung, stres juga nanti di sana, kayak terhimpit atas orang tua, anaknya gitu. Ini generasi Z, Gen Z juga maksudnya. Yang tengahnya ini. Atau gen-gen sebelumnya? Bisa juga sih yang ini tuh yang kehimpit ini tuh si anak dari Gen Z juga. Kayak aku juga pernah pengalaman sebelumnya dari teman-teman aku juga sih. Gitu. Makanya kayak banyak juga orang-orang yang cerita sama aku bahwa aku tuh kayak ini aku bingung nih, udah masuk ke usia sekarang, udah nikah, udah punya anak, tapi aku harus bisa membiayai orang tua juga gitu katanya. Oh gitu. Iya. Dan itu jadi stres, Mbak. Itu kayak dia tuh kayak butuh pelampiasan tapi gitu. bingung mau kemana gitu. Pantesan saya sering lihat banget ya di medsos Twitter kayak FB kayak atau IG gitu ya, atau TikTok ya. Iya. Banyak banget yang curcol masalah generasi sandwich ini gitu. Dia merasa ya itu tadi terhimpit ya. Maksudnya kok kayak bebanku berat nih, Iya, beban gitu ya, gitu harus nanggung orang tua mungkin, terus bawahnya entah adik entah anak ya. Iya. Ada yang adik juga kan? Ada. Kalau dia itu mungkin ada 5 bersaudara nih. Nah, dia yang paling tua. Iya, ya paling tua. Itu kan adiknya banyak tuh, 4, gitu. Ya 4. Jadi kayak harus nyekolah biayain sekolahnya juga, biar SPP-nya kayak gitu. Jadi kayak stres lah gitu. Belum anaknya juga, belum kebutuhan di rumahnya kayak gitu kan, kayak gitu. Terus kalau stres dia curcol di medsos atau gimana tuh biasanya Gen Z itu? Ya, yang setahu aku sih ya, si orang-orang dari Gen Z ini yang masuk ke sandwich gitu kan, dia tuh banyak curhatnya di FB. Dia tuh curhatnya di FB. FB itu kan bukannya kemarin baru bahas tuh sama Apa? Gen Z yang sana tuh, bahwa FB itu punya orang tua tua itu kayak apa FB gitu. Dia tuh curhat di sana, tuh kayak curhat-curhat kata-kata banyak gitu kan. Gitu. Terus kayak nanti dia tuh kayak perasaannya tuh mulai kayak mereda kalau ada orang yang komen kayak kenapa gitu. Jadi perlu ini diperhatikan lah, seperti itu. Jadi kayak ada yang komen kenapa nih, ada apa nih, baru kayak cerita, terus kayak bisa-bisa lanjut dia tuh kayak inbokan langsung sama temennya gitu. Anda sepertinya menguasai sekali. Saya curiga Anda ini adalah pelakunya. Pelaku sandwich. Kalau aku sih dibilang sandwich ya kayak belum masuk. Oh, belum masuk. Tapi ada yang kau biayai kah? Belum. Di usia semuda ini membiayai siapa gitu? Belum. Oh, pacar dibiayai. Enggak. Kayak repot amat biaya anak orang ya. Iya. Kalau aku sekarang mungkin kayak masih masuk ke masih Gen Z.
si Gen Z kayak masih suka ngeluh kayak gitu. Ya itulah mental pasti. health. Ya itu masih yang aku alami sekarang gitu. Oh gitu ya. Emang Gen Z ini ya generasi mengeluh atau gimana sih? Emang kok sekarang kenapa orang meributkan Gen Z? Repot ngurusin Gen Z. Si Gen Z ini ada nih yang lahir di tahun 96 97 ya, itu kan awal-awal Gen Z ya. Ya Ya kan? 96 97. ya. Dan dia yang 97 terutama. Dia kayak nggak terima dikatain, aku masuk Gen Z ya. Kayak gitu ya. Emang kenapa sih Gen Z? Gitu. Kayaknya seru, aku pikirnya ya. Gen Z itu loh seru gitu loh. Kalau dibilang apa ya? Kalau dilihat dari orang-orangnya mungkin kalau Gen Z itu anaknya kreatif juga. Anak-anaknya kreatif. Terus kalau dibilang apa namanya itu seru ya emang seru karena mungkin tapi yang nggak serunya itu sekarang karena mungkin apa transisi dari digitalisasi itu jadi si anak-anaknya itu kayak mulai dimanjakan sama si digitalisasi ini gitu, jadi kayak mungkin kayak makan sekarang kan bisa order online gitu betul. kan, terus pakai ojol, terus sekarang apa-apa chat langsung aja, kan dulu tuh kayak kamu apa kita ngobrol apa sekarang by chat aja ya, gitu. kita ada effort kalau dulu pengen ketemu teman ya ke kampus dulu ke sana gitu. dulu naik angkot iya, gitu ya. Kalau sekarang bisa kan langsung lewat online aja gitu, jadi kayak manja gitu orang-orangnya. Manja. Selain manja jadi anak-anak itu FOMO juga. FOMO. Iya. Jadi kayak ada tren baru apa gitu, kayak dia tuh langsung ikut, pengen ya gak mau ketinggalan. Gak mau ketinggalan. Jadi kayak langsung wah harus dicoba nih gitu. Kalau ketinggalan sedih nih. Sedih, kayak merasa apa gaptek apa gimana gitu, kayak kurang pengetahuan nih anaknya gitu, kayak gitu. Jadi kayak harus langsung insecure gitu. Gitu. Iya. Repot ya. Iya benar. Repot juga kalau jadi anak sensi. Sensi bisa juga sih, bisa kayak gitu. Bisa jadi ya. Itu mungkin karena tadi itu kemudahan-kemudahan yang di zaman era ini ya. Digital ini salah satunya. Dan anak Gen Z ini sebenarnya yang saya kasihan nih sebagai generasi di atas mereka gitu ya. Itu mereka kena COVID 2 tahun ya, di rumah saja. Iya, yang kemarin itu. Dia terputus sama dunia luar selama 2 tahun loh guys ya kan. Ya, kalian-kalian yang Gen Z itu sempat dirumahkan 2 tahun 2 lah gitu. tahun hanya berteman HP. Jadi nggak heran banget kalau ikrip dengan HP. Oh iya ya benar. Kayak udah bersahabat banget, udah karib banget sama HP gitu. Karib banget. Jadi HP lepas aja kayaknya aduh dicari-cari itu ya. Kayak ketinggalan, mendingan ketinggalan dompet kalau mereka ya, daripada ketinggalan HP ya. Iya, kan sekarang juga anak-anak Gen Z itu kayak lebih apa namanya itu miris kalau cashless, kalau jajan tuh. Itu kayak gak punya cash. Lebih ke kayak ada scan aja gitu. Jadi kan. Jadi dompetnya tuh ketinggalan bodo amat ya. Bodo amat, yang penting ada HP gitu. Gitu sekarang tuh. Memang eranya mungkin ya. Gitu. Gitu. Oke, kita kembali ke generasi sandwich tadi gitu ya. Ada mungkin Gen Z yang mungkin ini akibat Gen Z yang menikah muda atau bagaimana generasi sandwich ini muncul? Generasi sandwich itu ya menurut aku kan dirimu tadi sempat sepil ya. Ini ngurusin orang tua juga ngurusin anak. Yang bawahnya anak kan berarti si gen yang tengah ini udah menikah dong. Udah punya anak dong. Udah juga. Berarti pernikahan dini. Bisa. Bisa. Ya soalnya ya setahu aku tuh yang cerita sama aku tuh dia tuh orang-orangnya itu udah nikah, terus nikahnya itu tuh dulu apa kayak masih di bawah umur, tahu gak sih? Lulus SMA. Lah lulus SMP, SMA tuh udah pada nikah. Kalau lulus SMP bukannya aturan dari Departemen Agama KUA-nya lah yang saya tahu ya. Kan harus minimal usia 20. Biasanya di ini. Ada. Ditahuan. Jangan-jangan kamu bagi calo ya. Enggak juga. Kok di ini kan? Ada ininya, jadi kayak ada di pom apa gitu, dia tuh ada di usianya di maksimalin. KTP tapi udah punya kan KTP. Iya, tapi anehnya itu dia tuh bisa nikah tapi walaupun di bawah umur. Ada yang di 18, 17 lah udah pada nikah, ada yang nikah temanku. Gitu. Jadi pas masuk di umur 20 tuh udah punya anak. Berarti belum lulus SMA kala itu. Bisa jadi loh usia segitu kan? Iya, ada yang lulus SMA atau ada yang juga yang enggak diterusin. Jadi kayak putus sekolah.
Waduh, ini pembahasan besok nih sebenarnya. Kebelet kawin. Iya. Iya. Kamu nyerondol kemana-mana ya rupanya. Kesono kesini kesana. Jadi Iya. nih apa namanya tema-tema yang teman-temanmu besok pasti pada protes tuh nanti. iya. Nggak apa-apa, Tapi nggak nggak apa-apa, apa-apa. nggak apa-apa. Terusin aja. Oh gitu. Mm-mm. Karena kamu kan melihat kasus itu langsung ya, teman-temanmu sendiri gitu ya. Oh, saya baru tahu kalau KUA itu masih bisa di utak-atik. Mungkin untuk beberapa tahun ke belakang masih bisa, tapi untuk sekarang mungkin agak susah Ya ya. karena kan semuanya data itu semuanya by komputer ya. Mm-mm. Jadi kalau saat kita masukin data sesuai dengan KTP gitu kan, daftar KUA juga dengan KTP ya, dengan akte kelahiran. Nah itu kan bukannya langsung Ketahuan gitu. ketahuan usia sebenarnya Iya kan? gitu. Maka aku juga Tapi pasti pihak sana juga bingung ya, maksudnya Bingung. ini anak kebelet kawin, tapi masa nggak boleh gitu iya, ya? tapi mungkin karena tempat daerahku juga tinggal di sana tuh mayoritas dulunya itu mungkin kayak orang tuanya yang masih nikah di bawah umur atau mungkin kayak udah lumrah gitu. Mungkin ya kayak bisa juga. Daripada kamu kesana sini berdua-berduaan mulu gitu Iya, ya. nah itu ini nikah aja katanya gitu. Nikah aja Nikah gitu aja ya. daripada Buat khawatir. Nah, gitu katanya. Nanti jadi bikin aib gitu katanya gitu. Jadi mending nikah aja gitu. Oh, gitu. Jadi sudah beranak pinak di usia 20-an. Tapi si udah kayak nikah ini tuh si anaknya itu kayak banyak ngeluh. Ya otomatis. Pasti ya. Karena masih muda banget. Labil juga kan, masih labil. Masih ababil. Iya. Mentalnya belum jadi. Iya kan. Jadi bapak mau jadi ibu gitu. Kaget loh. Maksudnya gini ya guys, mungkin ini untuk yang muda-muda terutama untuk Gen Z gitu ya, untuk dirimu dan untuk teman-temanmu yang berderet ini juga yang lagi nonton. Kalian boleh tepuk tangan biar kedengaran kalau nonton di sini. Jadi studio ini nggak sepi-sepi banget gitu kan. Iya. Jadi nikah itu tidak seperti orang pacaran lah, jauh banget. Jauh banget. Jauh banget. Yang pacaran tuh manis-manis banget. Pas nikah kalian ada beban bayar listrik, Nah, iya. bayar air. Ya, bener. Jadi harus banyak yang harus dipikirkan Tiba-tiba gitu. anak imunisasi. Ya, itu bener. Terus tiba-tiba anak panas kita harus ke dokter atau nggak Ya. ke bidan. Duit kan itu. Duit. Nah, pusing. Mm-mm. Nggak bisa namanya makan cinta itu. Bener nggak sih Bener, gitu. iya. Jadi bukan ngajarin bahwa menikah itu tidak enak, bukan, tapi ada persiapan itu juga. Harus disiapin sematang mungkin. Kematangan memang tidak dengan angka-angka usia ya, gitu. Bisa aja umur 20 tapi dia mateng. 21 juga mateng. Ada aja juga yang umur 30 tapi belum mateng. Ada gitu. Jadi tergantung orang masing-masing menyikapi pernikahan itu, tapi kesiapan itu perlu. Garis bawah. Iya, harus digaris Kalau bawah. belum siap, mending jangan bersanding dengan anak orang gitu ya. Apalagi kan ini tanggung jawabnya besar banget gitu kan. Enak apalagi orang kalau lah. udah ada anak kayak gitu. Nah, Bukan lagi yang namanya main-main berkelahi atau ada pertengkaran pulang ke rumah masing-masing itu kan. masalahnya Roy, saat pacaran Iya. kan rumahnya masing-masing. Oh, iya. Malam kangen-kangenan. Terus video callan, sleep call gitu ya. Aduh, dari pagi bangun lihat lagi kayak pengen bersama gitu ya. Udah gemes banget gitu. Tapi setelah bersama ternyata kehidupan itu berbeda. Udah gitu. Jadi kalau diibaratin tuh dibilang sandwich itu kalau udah nikah juga tapi di samping itu tuh dia punya anak juga gitu kan. Terus dia tuh kayak kadang stres, terus kadang bingung. Kayak dia tuh kayak kebingungan sendiri juga gitu. Karena di saat itu teman-temannya sekolah, lanjut kuliah. Nah, dia kuliah nggak rata-rata yang temanmu ini? Ada yang kuliah, ada yang makin kalau kuliah. Yang lebih dia stres itu kalau ada temennya yang udah kerja. Udah kerja ada penghasilan tetap. Nah, itu yang dia bikin dia insecure kebanyakan. Jadi kayak kalau mungkin kalau kuliah mungkin masih bisa bisa tanya-tanya peran kuliah gimana sih Roy katanya gitu kan. Ya kuliah seperti belajar kayak kamu dulu di pas SMP atau SMA gitu kan. Tapi kalau dunia kerja mungkin beda gitu kan, udah dapat penghasilan tetap, udah dapat buat kayak menghidupi atau bisa mengasih ke orang lain. Tapi kalau kuliah belum gitu kan, kayak gitu. Jadi kayak itu kayak mungkin orang-orang ini tuh pengen kayak dia tuh pengen penghasilan tetap nih, mungkin dia tuh kayak belum stabil di keuangannya mungkin gitu. Jadi
dia tuh kayak ngeluh di sana gitu. Padahal kalau kuliah itu dengan dia menikah gitu, terus apalagi sandwich gitu ya, ada beban orang tua itu double, triple lah itu. Ya, triple itu. Bener tuh. Udah kuliah tugasnya banyak gitu ya, kita ada deadline apa gitu kan. Terus ada anak, ada istri, terus orang tua minta lagi, tobat deh. Ya, itu pasti itu capek bener-bener mental health-nya jadi itu udah kena banget sih. Itu udah kayak mentalnya udah kayak capek banget pasti. Capek, lelah, dan dia harus bekerja lagi kalau misalnya sudah menikah dan masih kuliah gitu ya. Sebenarnya kita agak spill dikit ya guys tentang generasi sandwich ini, karena kita sudah membahas dalam nih dengan Roy gitu ya, bahwa sebenarnya generasi sandwich ini tidak terjadi di generasi Z aja. Generasi sebelumnya X, Y gitu ya, atau baby boomer itu sudah ngalamin yang kayak gitu, yang namanya mereka bekerja, terus ada orang tua yang harus dinafkahi, ada anak istri atau pasangan yang harus dinafkahi juga, itu ada kayak gitu, sudah ada dari zaman dulu gitu. Dan makanya saya ini bertanya pada Roy sebagai generasi Z ini ya, kok baru muncul ya sekarang, padahal kejadiannya dulu sangat B banget gitu loh. Dan kalau kita nyepil dikit untuk masalah ke agama ya, bahwa itu sebenarnya itu perbuatan mulia loh. Iya. Sandwich itu. Iya. Itu kan kalau kita memberi ke orang tua kayak ibaratnya berbakti. Iya, betul. Kalau berbakti kan. Pahalanya banyak gitu, karena orang tua di agama kita nih, kita muslim ya. Kita muslim nih ya, bahwa berbakti kepada orang tua apapun itu bentuknya, itu merupakan pintu tengah menuju surga. Iya, benar. Jadi yang nggak punya orang tua udah kasihan banget tuh gitu loh, nggak punya pintu gitu loh, pintunya nggak ada. Pintunya udah nggak ada gitu, sedih gitu loh. Justru yang masih punya orang tua, terus dia menjadi sekarang generasi sandwich ini, maksudnya bekerja terus masih menafkahi orang tua gitu ya. Apalagi ya kalau di agama Islam yang namanya perempuan itu memang dibawa suami, dia harus dengan suami. Tapi kalau laki-laki itu merupakan tetap anak bapaknya, tetap anak ibunya, sampai kapanpun milik bapak ibunya. Iya, benar. Jadi Rasulullah pernah bilang tuh jadi nyepil sedikit nih mengenai agama. boleh. Biar para Gen Z itu tidak terlalu beban mental bahwa apa yang mereka lakukan sebagai generasi sandwich itu pahalanya gede gitu loh, maksudnya. Di sini kita kan ngambil dari negatif dan positifnya ya. Iya, benar. Bahwa Rasulullah tuh pernah bilang bahwa kamu itu milik bapakmu. Jangankan rumahmu, mobilmu, atau apapun gitu, hartamu, kudamu dulu kan zaman itu kuda, unta gitu ya. Itu milik bapakmu semua gitu loh. Apalagi kamu itu sampai mati adalah milik bapakmu, milik ibumu. Jadi kalau mau rumah, misalnya kamu punya rumah, nanti punya kendaraan, punya apa, ya itu orang tuamu berhak gitu loh, ikut tinggal denganmu, ikut memakainya. Tapi anak zaman sekarang tuh kayak seperti itu, kayak merasa terbebani. Aneh kan ya, Mbak? Berarti Gen Z ini harus banyak-banyak kajian. Iya, harus banyak-banyak kajian, banyak-banyak dikasih ilmu yang seperti itu. Biar tahu bahwa dia milik orang tuanya sampai dia mati. Iya, soalnya tuh kayak dia tuh kalau kayak yang semacam Mbak katakan itu kan, yang katanya berhak kalau ibu atau orang tua tuh tinggal sama kita gitu. Itu kayak merasa kalau orang tua tinggal sama kita tuh kayak apapun itu tuh kayak dibatasi. Jadi betul. Itu juga kayak dia mungkin jadi takut atau kayak merasa bebannya itu kayak wah ini orang tua kayak gini aku takut nih kayak gitu. Memang benar kalau di usia sudah semakin dewasa itu memang anak-anak ini ya, anak-anak ini lebih seneng dia kayak kos gitu ya. Belum menikah nih. Kan kita bicarain belum menikah dulu ya. Kalau menikah apalagi dia punya keluarga, pengen rumah sendiri, mau ngontrak kayak mau ngekos kayak, semakin dia nggak mau sama orang tua. Karena memang di dalam satu rumah itu tidak bisa dua keluarga. Yang namanya mertua sama mantu itu akur itu jarang sih. Jarang ya, emang jarang. Pasti ada seling konflik pasti ada lah ya. Benih-benih yang bikin orang salah paham gitu. Iya, betul. Pasti ada. Nggak usah menikah, misalnya kalian bawalah calon ke rumah. Itu ibu itu pasti udah ngelirik aja, dicari udah nanti kekurangannya apa gitu. Iya benar. Itu kuliahnya udah selesai apa belum? Nah, gitu. Iya, udah kerja apa belum? Kalau laki udah kerja apa belum? gitu loh.
udah kuliah berapa tahun kok nggak lulus misalnya gitu. Iya. Mulai deh tuh. Iya, mulai. Kayak langsung anaknya speechless. Terus pas misalnya kemarin lebaran hari pertama, kedua, ketiga, lo kok ini nggak ada WhatsApp atau video call kek, ngucapin kek gitu ya. Iya. Aneh kan, gitu, kayak kalau jadi serba salah. berasa dituntut. Terus ada banyak tuntutannya gitu. Itu maksud jawaban itu yang dirimu bilang bahwa kita pengen nggak bersama orang tua gitu kadang-kadang ya. Kayak gitu. Oh gitu ya generasi Z. Baru tahu saya. Ternyata pelik juga ya. Iya, ya itu pengalamanku sendiri juga sih. Pengalaman sendiri. Pantesan kamu mencelat ke Jogja ini. Jadi salah satu alasan kalau begitu ya. Salah satu alasan juga sih. Jauh-jauh dari orang tua gitu ya. Iya. Diceramatin ya. Kalau di rumah iya juga sih. Bangunnya kesiangan, bangun ngapain siang-siang belum bangun gitu. Bener banget. Kalau pas Covid, berjemur. Iya bener banget Pak. Itu salah satu mungkin alasan aku juga buat jauh dari orang tua sekarang, karena aku sekarang juga ngekos kan. Terus jauh juga dari rumah sekarang ke sini, kayak jaraknya kalau lumayan, kayak orang tua juga awalnya itu nggak ngizinin aku buat ke Jogja. Terus kayak ya karena aku kekeh, terus kayak aku pengen nyobain di Jogja gitu. Terus kayak dengan bujuk rayu ya dibolehin lah gitu akhirnya gitu. Dengan syarat-syarat lulus cepat gitu nah, ya. Gitu. Jangan lama-lama di Jogja. Nah, gitu. Tapi padahal dirimu juga mau kerja kan di sini. Kayaknya habis lulus dia cuma mencolok sebentar pulang, habis itu cari kerja di tempat lain lagi, ya kan? Kan pengalaman harus kemana-mana. Alasannya begitu. Iya sih, kayak ya sebisa mungkin aku juga punya hak aku sendiri gitu. Apakah itu juga salah satu kekurangan anak Gen Z ya? Kemandirian. Pengen mandiri gitu, cepet-cepet. Bagus lah. Bagus kan? Itu salah satu kalau pengen mandiri. Pengen bagus kan itu. Tapi kalau anehnya anak Gen Z itu kayak dia tuh belum apa-apa, pengen pisah sendiri tapi masih dibeban orang tua. Gimana Jadi tuh? kayak gini loh. Aku nih pengen udah kayak misah dari orang tua nih, tapi kayak segala kebutuhan masih minta orang tua. Itu masih aneh. Itu semi mandiri berarti. Kayaknya kalau mandiri semuanya deh all out gitu loh. Iya, harusnya gitu kan. Tapi masih susah. Masih susah. Iya. Masih susah. Bensin habis langsung ya. Iya. Mana nih transferan, bensin gue udah mau habis gitu ya. Gitu. Berarti anak-anak ini ya belajar lah itu belajar. Maksudnya kalian kuliah jauh dari orang tua itu salah satu belajar mandiri walaupun masih biaya orang tua ya. Tapi kan perlahan-lahan nanti kalau misalnya ini kan sekarang magang ya kan, dari magang-magang ini punya pengalaman, lulus bentar bekerja, lama-lama kan tidak butuh transferan orang tua lagi sudah. Nah sudah mandiri full, habis itu benar-benar yang inilah saya gitu kan. Gitu. Ya emang pengennya sih gitu, nanti tuh kayak suatu saat aku juga bisa memberikan yang terbaik untuk orang tua gitu. Alhamdulillah, berarti Gen Z ini masih ada hati nurani. Masih lah Mbak. masih punya kalau dibilang nurani masih punya. Masih ingin berbakti kepada orang tua ya. Secara naluri itu ada masih gitu ada. Ya. Walaupun dari cerita-ceritamu tadi tentang generasi sandwich gitu ya, ngeluh-ngeluh gitu ya, ngasih orang tua tapi ngeluh-ngeluh gitu. Kayak gak merasa bersyukur. Padahal itu kayak salah satu peluang juga loh, itu ibadah kita tuh memberikan kepada orang tua gitu. Tapi kenapa harus harus ngeluh gitu. Kenapa harus ngeluh? Padahal itu salah satu peluang kita gitu loh. Ini akan maksudnya ini bukan membuat negatif generasi sandwich ya. Maksudnya boleh kok kalian juga tetap ngeluh gitu ya, curhat-curhat aja. Tapi ada di sisi bahwa saat orang tua kalian sudah tidak ada, itu ada rezekimu yang berkurang. Karena Allah itu memberikan rezeki melalui kamu itu dengan menghitung orang yang kamu nafkahi. Gitu. Jadi nih rezekimu ini, tapi aku titip ya rezeki bapak ibumu, aku titip juga rezeki anak-anakmu, istrimu. Tapi saat orang di sekeliling ini hilang, ya Allah ambil tuh rezekinya. Jadi sama aja jatuhnya. Paham ya di sini? Jadi misalnya si sandwich ini sendiri sama sandwich ini menafkahi 5 gitu. Itu rezeki yang dikasih 1 + 5 kalau masih ada orang sekelilingnya, karena manusia itu membawa rezekinya masing-masing sudah dari sananya.
Tapi saat 5 ini tidak ada, misalnya orang tuanya meninggal, terus dia menceraikan anak istrinya, nauzubillah min zalik nih ya. Nauzubillah. Tinggal 1. Ya udah rezekinya cuma 1 ini. Bener banget. Ya, tapi Mbak, ini aku punya cerita juga nih Mbak. Boleh. Nggak kerasa kan kamu? Bentar lagi udah nulis itu tim trainer. Berarti tinggal 5 menit. Ini Mbak, aku punya cerita. Temenku tuh kan dia nikah yang ini beda cerita orangnya ya, beda orangnya, tapi sama-sama temanku gitu. Dia namanya itu, X, ya, Mawar. Gitu. Berarti. Dia tuh nikah, terus karena mungkin dulu tuh nikahnya dia itu masih muda. Nah, terus kayak udah nikah punya anak, dia itu beda persepsi sama suaminya. Dan akhirnya gak bisa ketolong terus cerai. Oh gitu, dari usia muda juga. Iya. Nikah usia muda, bercerai pun dari usia muda. Jadi ibaratnya itu lah masih anak-anak juga lah pas cerainya gitu. Aneh kan? Paling PA-nya cuma geleng-geleng. Geleng-geleng kan. Kamu cuma numpang ini ya buat buku nikah gitu. Iya kan, aneh gitu kan. Terus habis cerai gitu, yang cowoknya itu kayak ya bisa ibarat kayak hedon lagi lah. Tapi kalau ceweknya itu kan dia kadang ibaratnya kayak ini anak harus dibawa sama aku gitu. Nah, ya biarin sama aku aja anaknya gitu. Nah, kebetulan si temankunya itu yang ceweknya ini gitu kan. Nah, dia tuh punya harus nanggung si anaknya kayak biayain sekolahnya dari udah TK gitu. Iya, dia itu udah kayak mau masuk TK nih. Dia harus biayain beli seragam. Masukin TK, harus ngantar pulang gitu. Dia tuh harus ngantar pulang juga. Ngantar jemput pulang gitu. Nah, habis itu kayak dia itu mulai kayak stres, lelah gitu. Si teman cewekmu ini. Teman cewekku ini gitu kan. Terus dia tuh kayak kadang pelampiasannya itu gimana ya supaya dia itu bisa melewati fase ini gitu. Jadi kayak masih bingung ya, ibaratnya kayak dia tuh masih muda, terus udah ditinggal suaminya juga yang sebagai tulang punggung keluarga gitu kan. Terus dia tuh punya anak juga harus yang dibiayai gitu kan. Nah, dia juga kebingungan. Nah, akhir-akhirnya itu dia temanku ini jadi tulang punggung keluarga juga di sana ngebiayain anaknya, jualan ya kecil-kecilan. Pasti kecil-kecilan dulu gitu kan. Terus kayak dicoba dulu kayak gitu. Nah, itu mungkin salah satu pembelajaran buat aku juga nanti kayak jangan sampai kalau aku nikah nanti aku seperti ini kayak teman-temanku nanti gitu kayak gitu. Jadi kayak agak prihatin juga. Itu guys, ceritanya Roy. Seperti itu mungkin bisa dijadikan bahan gitu ya. Kalau kalian memang menikah itu jangan buru-buru. Jangan buru-buru. Kalian matengin. Terserah mau usia berapa. Saya kan tadi bilang ya kalau kematangannya tidak dengan angka usia, bisa angka berapa aja. Asal matang betul-betul. Oke guys, ini kita kayaknya seru banget ngebahas. Tapi tim kreatif saya sudah resah, gelisah, dan galau. Ya, oke. Takut kameranya metong. Oke. Oke, thank you Roy atas kehadirannya dan pembahasannya tentang generasi sandwich ini ya. Bermanfaat banget nih kayaknya, kita seru banget. Jangan kapok ya untuk hadir kembali di Rumpi Asik. Oke teman-teman Rumpi Asik, kalian boleh komen tentang generasi sandwich yang memang viral di belakang-belakang ini. Boleh kalian komen di YouTube Rumpi Asik, TikTok, FB maupun IG Rumpi Asik, dan jangan lupa untuk share, like, komen, subscribe. Oke ya guys, tetap di Rumpi Asik, feeling fresh with Rumpi Asik.